Halo guys, kembali lagi di channel Rebahan Dimulai. Hari ini, Mimin mau cerita tentang film Lucky Grandma yang dirilis pada tahun 2019. Sebelumnya, Mimin mau mengucapkan selamat hari puasa ya. Yuk mari kita mulai videonya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang nenek yang bernama Nenek Wong. Ia sedang melihat ramalan nasibnya. Dan setelah peramal itu melihat, peramal itu pun mengatakan bahwa nasib nenek akan berubah. Saat ini, Nenek Wong hidup sendiri karena suaminya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Nenek Wong tinggal sendirian di apartemen yang kecil. Nenek Wong pun menjalankan harinya seperti biasa. Dan ia pun menunggu tanggal keberuntungannya tanggal 28 Oktober tahun ini. Sebab peramal itu mengatakan bahwa nenek akan mendapatkan keberuntungan di tanggal 28 Oktober tahun ini. Nenek Wong pun merupakan seorang nenek yang memiliki ego yang sangat tinggi. Buktinya, anak-anaknya sudah sering sekali menyuruhnya untuk tinggal bersamanya. Namun, Nenek Wong tetap tidak mau dan merasa ia bisa hidup sendiri. Singkat cerita, tanggal 28 Oktober pun tiba. Nenek pun bangun dan bersiap-siap. Ia mau pergi ke bank untuk menarik sisa uangnya di rekening. Namun, baru saja mau transaksi, tiba-tiba Nenek Wong mendapatkan keberuntungan. Ia mendapatkan 10 karung beras dan beras itu akan dikirimkan langsung ke rumahnya. Setelah selesai dari bank, Nenek Wong pun langsung menaiki bis dan pergi ke tempat judi yang terkenal di sana. Setelah sampai, Nenek Wong langsung menukar uangnya dan ia mau melihat seberapa beruntungnya nasibnya hari ini. Permainan pertama yang ia mainkan yaitu judi bola adil. Dia memasang satu koin di angka nomor 8. Dan bola pun jatuh di nomor 8. Nenek Wong menebak angka yang benar. Di permainan kedua, Nenek Wong pun memasang nomor 8 kembali dan lagi-lagi dia menang. Dan akhirnya Nenek Wong pun mencoba untuk menaruh semua koinnya dan memasang nomor 8 kembali. Dan lagi-lagi Nenek Wong menang. Setelah itu nenek pun pergi dan memainkan bola dadu. Dan keberuntungan pun memang berada di sisinya. Ia pun terus-terusan menang. Setelah Nenek Wong semakin pede, ia pun pindah dan bermain kartu di penjudi kelas tinggi. Lalu di awal permainan, Nenek Wong pun selalu menang. Dan lagi-lagi Nenek Wong mempertaruhkan semua koinnya. Namun kali ini tebakannya meleset dan mengakibatkan uangnya habis di malam itu. Nenek Wong pun sangat sedih dan ia langsung pulang. Nenek Wong pun pulang dengan menggunakan bis dan ada seorang pria yang akan duduk di sebelahnya. Sebelum itu, pria itu pun menaruh tasnya di atas tempat duduk mereka. Di tengah perjalanan pulang, Nenek Wong pun merasa sangat kesal karena pria itu ketiduran dan bersandar di bahunya. Namun setelah dicek, pria itu bukannya tertidur, melainkan sudah meninggal karena serangan jantung. Tiba-tiba, bis itu pun terkena goncangan dan membuat tas pria yang duduk di sebelahnya itu terjatuh di hadapan Nenek Wong. Dan saat itu Nenek Wong melihat tasnya, ternyata isi dari tas tersebut banyak sekali uang. Nenek Wong pun berencana untuk membawa tas itu. Dan pada saat sudah sampai, Nenek Wong pun turun dan membawa tas itu. Setelah sampai di rumah, nenek pun langsung melihat dan memeriksa uang tersebut. Dan ia pun memikirkan apa yang akan ia lakukan dengan uang yang banyak itu. Keesokan harinya, Nenek Wong pun langsung pergi dan membeli apapun yang ia mau. Ia bahkan membeli makanan, perlengkapan rumah, ia juga membeli lampu hias yang sangat mahal. Setelah puas berbelanja, nenek pun langsung pulang. Pada saat sampai di rumah, Nenek Wong pun terkejut karena ada 2 orang tak dikenal sudah berada di dalam apartemennya. Ternyata kedua orang tersebut datang untuk mengambil uang Tuan Lin yang telah nenek ambil. Nenek Wong pun tidak mau mengakui bahwa ia yang mengambil uang tersebut. Mereka pun sepertinya mempercayai Nenek Wong dan mereka pun pergi. Setelah kedua anggota Red Dragon pulang, Nenek Wong pun langsung pergi ke kediaman geng Zhongliang untuk menyewa bodyguard. Alhasil setelah bernegosiasi, Nenek Wong pun akan membayar $5.000 untuk satu bodyguard. Lalu ia pun langsung memilih bodyguard yang sangat sangar. Ternyata itu adalah anak buah kesayangan bosnya.
Ia pun tidak rela kalau anak buah kesayangannya cuma dibayar $5.000. Nenek Wong pun tidak mau kalau bodyguard yang lain harganya $5.000. Nenek Wong meminta diskon dan harganya menjadi $2.000. Akhirnya, Nenek Wong pun mendapatkan bodyguard yang kelihatannya lembut, tapi ia memiliki badan yang besar. Sejak saat itu, Nenek Wong pun selalu ditemani bodyguardnya saat ia yoga maupun ke salon. Nenek Wong pun menyuruh bodyguardnya untuk pergi membelikan teh untuknya. Namun, pada saat bodyguardnya pergi untuk membelikan teh, tiba-tiba 2 orang anggota Red Dragon datang dan meminta kembali uang yang diambil Nenek Wong. Akan tetapi, kali ini mereka meminta uangnya dengan paksaan. Untungnya, bodyguardnya pun kembali dan langsung menghajar 2 orang anggota Red Dragon tersebut. Dan lihatlah, meskipun mukanya sangat alim, akan tetapi ia bisa melawan mereka dengan sangat mudah. Setelah itu, Nenek Wong pun pergi ke kediaman teman lamanya. Ia pun menceritakan hal-hal yang terjadi kepadanya akhir-akhir ini. Ternyata, teman lamanya mengetahui siapa pria yang meninggal di bis kemarin. Pria tersebut adalah pegawai akuntan di geng Zhongliang. Nenek Wong pun baru tahu bahwa ia telah mengambil uang dari geng Zhongliang. Padahal saat ini, Nenek Wong sedang menyewa bodyguard di geng Zhongliang. Untungnya, sampai saat ini juga bodyguardnya tidak mengetahui bahwa Nenek Wong telah mengambil uang mereka. Hari-hari pun berlalu. Suatu malam, geng Red Dragon datang kembali ke apartemen Nenek Wong. Mereka pun mengobrak-ngabrik dan membongkar semua barang milik Nenek Wong. Nenek Wong yang sudah tahu, ia langsung pergi ke dapur untuk mengambil panci. Lalu nenek pun memukul kepala salah satu geng Red Dragon dengan panci sampai ia pingsan. Temennya itu pun terus memaksa nenek untuk memberikan uangnya. Pada saat ia mau menyerang Nenek Wong, bodyguardnya datang dan langsung meninju kepala temennya dengan kuat hingga ia pun meninggal. Bodyguard dan Nenek Wong itu pun langsung bungkus mayatnya memakai plastik. Dan ia pun membuang mayatnya ke tong sampah. Bodyguard itu pun memikirkan kejadian tersebut dan merasa sangat menyesal karena perbuatannya. Keesokan harinya, Nenek Wong memeriksa kembali ke tong sampah dan ia tidak melihat mayat itu ada di sana lagi. Seperti biasa, Nenek Wong pun pergi ke yoga. Lalu ia pun masuk ke ruangan sauna. Ketika Nenek Wong sedang bersantai, ia didatangi seseorang dari geng Zhongliang yang bernama Adek Fong. Ia mengatakan ia tahu segala hal yang terjadi dan ia pun tahu kalau Nenek Wong lah yang mengambil uang mereka. Ia pun menyuruh Nenek Wong untuk segera mengembalikan uang tersebut. Setelah selesai sauna, Adek Fong pun menyuruh supirnya untuk mengantar Nenek Wong pulang. Bodyguard Nenek Wong saat itu sedang tidak enak badan. Lalu Nenek Wong pun menghindar karena ia ingin pulang sendirian. Pada saat di jalan pulang, Nenek Wong pun bertemu dan dikejar oleh anggota Red Dragon. Ternyata anggota Red Dragon yang mereka kira sudah meninggal itu hanya pingsan saja. Lalu di jalan pun terjadi aksi tembak-menembak antara geng Red Dragon dan geng Zhongliang. Setelah aksi tembak-menembak itu selesai, semua orang itu pun meninggal. Hanya sisa satu anggota Red Dragon dan Nenek Wong. Nenek Wong pun mendapatkan tembakan di perutnya. Setelah Nenek Wong sampai di rumah, ia pun mendapatkan sebuah kertas yang menyebutkan bahwa cucunya yang bernama David diculik oleh anggota Red Dragon. Dan jika mau melepaskan cucunya, maka Nenek Wong harus membawa uang itu ke tempat yang sudah mereka tentukan. Nenek Wong pun dengan cepat langsung mengambil uang yang selama ini ia sembunyikan. Tiba-tiba, bodyguard Nenek Wong pun datang dan melihat ia sedang menyusun uang tersebut. Bodyguard itu pun langsung mengambil uang tersebut dan akan mengembalikannya ke ketua geng Zhongliang. Singkat cerita, Nenek Wong pun pergi ke tempat yang telah mereka tentukan. Nenek Wong pun datang dengan membawa sebuah tas yang besar. Ia pun menyuruh mereka untuk melepaskan cucunya. Akan tetapi, mereka menyuruh Nenek Wong untuk memberikan uang itu terlebih dahulu. Nenek Wong pun memberikan tas itu. Dan setelah mereka buka, ternyata isi dari tas itu hanya sobekan-sobekan kertas. Karena uang itu sudah diambil oleh bodyguard Nenek Wong dan akan dikembalikan ke ketua geng Zhongliang. Geng Red Dragon sudah sangat marah dan nenek pun tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada geng Zhongliang datang dan menembak mereka semua.
Lalu melihat hal tersebut, Nenek Wong pun lari dan ingin menyelamatkan cucunya. Pada saat Nenek Wong lari, ia malah terkena tembakan tepat di perutnya. Bodyguard Nenek Wong itu pun langsung menyelamatkan Nenek Wong dan David. Dan di akhir video ini, Nenek Wong pun memutuskan untuk tinggal bersama dengan anaknya. Dan film pun selesai. Sampai jumpa lagi.